Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah materi tentang manajemen proyek informasi dan teknologi, di mana dosen mata kuliahnya itu Pak Eri Muhyar Hasiri. Kita langsung lanjut saja atau langsung masuk saja. Pertama, pengantar. Manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang paling penting dalam pembangunan perangkat lunak. Sekalipun tidak bersifat teknis seperti pengkodean, hal-hal dalam manajemen proyek perangkat lunak ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen proyek perangkat lunak adalah pengelolaan personal dan koordinasi tim, masalah atau problem proses. Manajemen proyek seperti aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholders atau klien dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Jadi manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, organisasi, mengarahkan dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu yang tertentu. Manajemen personal, produk, dan proses. 4 hal ini sangat penting. Pertama, personal ini sangat penting dalam 4 hal ini, karena tanpa adanya personal maka 3 hal ini tidak akan berjalan dengan baik. Lanjut, kategori personal. Proses pembangunan perangkat lunak ini melibatkan banyak personal dan dikategorikan dalam kategori. Pertama, manajer senior yang menentukan usaha, manajer proyek atau teknisi yang membuat rencana, praktisi yang mengerjakan perangkat lunak, klien yang menentukan kebutuhan perangkat lunak, pengguna perangkat lunak yang berinteraksi langsung dengan PL atau perangkat lunak yang dibangun. Pemimpin tim. Pemimpin tim atau PL di sini adalah manajer proyek. Seorang pemimpin tim harus mempunyai keterampilan yang cukup. Seseorang yang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tapi sungguh-sungguh karena mempunyai kemampuan secara personal oleh pemimpin tim. Kemampuan yang harus dimiliki pemimpin tim. Pertama itu mampu memotivasi, berorganisasi, mendorong keluarnya ide baru, penyelesaian masalah, menjadi manajer, menghargai kerja, dan mengenal tim. Masalah yang berkaitan dengan produk. Pertama, masalah atau sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan. Jadi kita tahu dulu apa itu masalah. Masalah ada sesuatu yang menghambat atau tercapainya tujuan. Oleh karena itu kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. Kemudian ruang lingkup masalah, ada konteks, tujuan, informasi, dan fungsi untuk kerja. Proyek adalah urutan sementara aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran yang harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik. Manajemen proses adalah aktivitas mendokumentasi, mengelola, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. Yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek itu ada 2. Pertama, keterbatasan lingkup proyek, waktu, cost, quality. Lanjut, 2, fase proyek, di mana fase proyek itu ada persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sosialisasi, dokumentasi, dokumen konsep proyek, kemudian ikhtisar dari apa yang diucapkan klien pada meeting pendahuluan, kemudian dokumen kebutuhan proyek, dokumen persetujuan, dokumen lingkup proyek, dokumen perencanaan proyek, dokumen sosialisasi. Proyek dianggap sukses jika sistem yang dihasilkan diterima oleh pelanggan, sistem informasi yang dihasilkan tepat waktu, sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan anggaran, proses pengembangan sistem memiliki impact minimal pada operasi-operasi bisnis yang berkesinambungan. Penyebab kegagalan suatu proyek. Pertama, kegagalan untuk membangun komitmen, kurangnya berkomitmen, mengambil jalan pintas tanpa melalui metode penelitian, manajemen ekspektasi yang buruk, komitmen dini dalam menetapkan anggaran dan jadwal, teknis estimasi, terlalu optimis, kurangnya keterampilan manajemen, kegagalan beradaptasi dengan perubahan bisnis, sumber daya yang tidak mencukupi, kegagalan dalam mengelola perencanaan. Selanjutnya di sini kompetensi manajer proyek. Di sini ada kesadaran berbisnis, orientasi, rekan bisnis, komitmen pada kualitas, inisiatif,
pengumpulan informasi, pemikiran analisis, pemikiran konseptual, kesadaran antar personal, kesadaran organisasi, fungsi-fungsi dan proses manajemen proyek. Pertama scoping, ruang lingkup, ada perencanaan, perkiraan, directing atau pengarahan, pengorganisasian, penjadwalan, pengontrolan, penutupan. Peralatan dan teknik manajemen proyek. Di sini adalah PERT adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Gantt chart adalah bagan batang horizontal yang sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Di sini ada PERT chart. Ini ada contoh PERT chartnya. Ini adalah contoh Gantt chart. Di sini dia menggunakan Microsoft Project Gantt chart. Ini Microsoft Project PERT chart. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat review materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.